Naiknya kasus COVID di Jawa Timur meski tidak signifikan memantik sikap waspada. Jangan sampai peristiwa pandemi yang baru terlewati kembali terjadi. Sejak April 2023, subvarian EG5 terdeteksi masuk ke Indonesia. Subvarian ini masuk dalam varian COVID Omicron. Omicron sendiri masuk ke Indonesia tahun 2021 menggantikan varian Delta yang memakan banyak korban di negeri ini. Seperti Omicron induknya, subvarian EG5 ini mempunyai karakter penularan yang cepat. Namun gejala yang ditimbulkan masuk dalam kategori ringan, seperti batuk pilek hingga anosmia atau kehilangan penciuman saja. Peningkatan yang terjadi di Jawa Timur hingga kini masih dalam batas ambang yang jauh dari bahaya. Jumlah pasien COVID di Jatim yang biasanya di kisaran 10 hingga 20 per minggunya, kini naik di angka 36 pasien. Hal ini terjadi karena vaksinasi yang dinilai sudah mumpuni. Dengan vaksinasi 1 di atas 86%, vaksinasi 2 mencapai lebih dari 74%, dan 38% lebih untuk booster 1, diyakini bahwa syarat kekebalan masyarakat sudah terpenuhi. Meski begitu, masyarakat diharapkan tetap waspada, namun tak perlu panik. Karena dengan vaksinasi, maka jika terkena subvarian EG5 ini, gejala yang dirasa akan ringan bahkan tak bergejala. Sampai sejauh ini laporan derajat keparahan yang kita dapatkan se-Indonesia hanya ada 2 waktu itu di Jakarta. Itu pun 2 kasus itu dengan komorbid yang banyak dan mereka lansia. Usianya kalau nggak salah sekitar 80 tahunan yang kasus yang ditemukan meninggal. Artinya memang untuk yang komunitas-komunitas yang tidak rentan itu relatif lebih aman, apalagi kalau mereka sudah divaksin. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, sepakat dengan Makian Jibril bahwa subvarian ini mempunyai gejala yang ringan, tapi kita tetap harus waspada. Belum ada varian baru, ya, tapi subvarian ada yang 2.86 itu memang sekarang sudah menjadi varian of interest ya di WHO, tapi belum sampai varian of concern, ya. Jadi artinya tetap diperhatikan. Sayangnya, tidak semua warga Jawa Timur mengetahui subvarian ini. Beberapa bahkan belum pernah mendengar subvarian EG.5 ini. Meski begitu, bekal menghadapi COVID pada pandemi masih berbekas pada kebiasaan harian mereka. Ya lumayan sih, soalnya pasti nanti jadi daring lagi kuliahnya. Belum tahu sih. Paling kalau di tempat umum, kalau saya naik transportasi umum sih pakai masker sih, Pak. Belum. Minum vitamin. Vaksin sudah beres? Sudah. Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes, Makian Jibril menambahkan, yang menjadi kunci perlindungan kita adalah vaksinasi, menjaga kesehatan tubuh, bermasker ketika memasuki daerah-daerah yang berisiko tinggi penularan COVID, dan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Ganjar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.